Atmafira dari Prodi dari kelas 1B Teknologi Kimia Industri. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kinematika, gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi, kinematika adalah cabang mekanika yang mempelajari gerak benda tanpa memperhatikan gaya yang menyebabkan gerak benda tersebut. Kinematika hanya berfokus kepada jarak dan perpindahan, kecepatan dan kelajuan, serta percepatan. Yang pertama, jarak dan perpindahan. Jarak adalah total panjang lintasan yang ditempuh suatu benda tanpa memperhatikan arah, sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda dari titik awal ke titik akhir, yang dihitung sebagai garis lurus dengan memperhitungkan arah. 2. Kecepatan dan kelajuan. Kecepatan adalah besaran yang menyatakan seberapa cepat benda berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain dalam selang waktu tertentu. Sedangkan kelajuan adalah besaran yang menyatakan seberapa cepat gerak suatu benda untuk menempuh jarak tertentu dalam waktu tertentu. Perbedaan utamanya dari kecepatan terbagi menjadi dua, yaitu kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata. Kecepatan sesaat dapat dirumuskan seperti berikut. V T sama dengan ds per dt, atau lim delta t menuju 0 delta s per delta t, di mana Vt sama dengan kecepatan sesaat pada waktu tertentu, S sama dengan posisi benda sebagai fungsi waktu atau disebut jarak, delta S perubahan posisi dari jarak akhir kurang jarak awal, sedangkan delta T selang waktu atau waktu akhir dikurang waktu awal. Delta S per delta T atau S2 dikurang S1 per T2 dikurang T1. Artinya, jarak akhir dikurang jarak awal per waktu akhir dikurang waktu awal. Kita membahas rumus kecepatan dan kelajuan, di mana kecepatan disimbolkan dengan V, dan rumusnya seperti berikut. V sama dengan jarak per waktu. Adapun untuk kelajuan, simbolnya adalah V, sama-sama jarak per waktu. Yang ketiga adalah percepatan. Dalam fisika, percepatan atau akselerasi adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Untuk percepatan rata-rata, rumusnya yaitu A rata sama dengan delta F per delta T, atau F2 kurang F1 per T2 dikurang T1, di mana A sama dengan percepatan rata-rata, F1 sama dengan kecepatan awal, F2 sama dengan kecepatan akhir, T1 dan T2 yaitu waktu awal dan waktu akhir. Nah, selanjutnya gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak yang terjadi di sepanjang lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, kecepatan benda di setiap titik selalu sama, baik besar maupun arahnya. Jika kecepatannya tetap, maka perubahan kecepatannya sama dengan 0. Artinya, percepatan benda akan bernilai 0. Rumus gerak lurus beraturan yaitu X sama dengan X0 ditambah V kali T, di mana X sama dengan posisi akhir, X0 sama dengan posisi awal, V sama dengan kecepatan konstan, dan T sama dengan waktu. Selanjutnya, gerak lurus berubah beraturan atau yang disingkat dengan GLBB. GLBB adalah gerak yang terjadi di sepanjang lintasan lurus dengan perubahan kecepatan tetap. Artinya, kecepatan gerak benda berubah secara teratur setiap detiknya, sehingga perubahan kecepatannya tetap. Jika perubahan kecepatannya tetap, maka percepatan geraknya tetap atau tidak bernilai 0. Nah, mari kita bahas rumus GLBB. Yang pertama, rumus kecepatan sesaat, yaitu V sama dengan V0 tambah A tambah T, di mana V0 sama dengan kecepatan awal, A sama dengan percepatan, dan T sama dengan waktu. V0 kali T tambah 1/2A kali T pangkat 2, di mana V0 sama dengan kecepatan, T sama dengan waktu, A sama dengan percepatan. Yang ketiga, rumus hubungan kecepatan dan posisi tanpa waktu. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dalam kurung X kurang X0, di mana V0 sama dengan kecepatan awal, A sama dengan percepatan,
X0 sama dengan posisi awal dan X sama dengan posisi akhir. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal berikut. Yang pertama, seekor kuda sedang berlari dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Setelah berlari selama 5 detik, kecepatannya meningkat menjadi 25 meter per sekon. Hitunglah berapa percepatan rata-rata kuda tersebut. Diketahui kecepatan awal sama dengan 10 meter per sekon, kecepatan akhir sama dengan 25 meter per sekon. Delta dan waktu sama dengan 5 meter per sekon. Ditanyakan percepatan. Rumus percepatan rata-rata sama dengan A sama dengan delta V per delta T atau A sama dengan V2 kurang V1 per T. Nah, V2 di mana V2-nya sama dengan 25 meter dan V1 sama dengan 10 meter, di mana V2-nya sama dengan 25 meter per sekon dan V1 sama dengan 10 meter per sekon. Jadi kita mencari selisihnya. V2 dikurang V1 yaitu 25 dikurang 10 sama dengan 15 meter per sekon per waktu, di mana waktu sama dengan 5 sekon. Jadi 25 kurang 10 sama dengan 15 meter per sekon per 5 sekon sama dengan 3 meter. Jadi percepatan rata-rata kuda tersebut adalah 3 meter per sekon kuadrat. Contoh soal yang kedua, sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan awal 5 meter per sekon. Kemudian motor tersebut dipercepat dengan percepatan sebesar 8 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan motor setelah menempuh waktu 4 detik. Diketahui F0 sama dengan 5 meter per sekon, A sama dengan 8 meter per sekon kuadrat, dan T sama dengan 4 sekon. Rumusnya Ft sama dengan F0 ditambah A kali T, di mana F0 sama dengan 5, A sama dengan 8, dan T sama dengan 4. Langsung saja kita substitusikan. Yang pertama kita kerjakan yang dalam kurung, 8 kali 4 sama dengan 32. Nah, 5 tambah 32 sama dengan 37. Jadi kecepatan motor setelah 4 detik adalah 37 meter per sekon. Yang ketiga, sebuah sepeda mula-mula diam, kemudian dikayuh hingga memiliki percepatan tetap sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Tentukan A. Kecepatan sepeda setelah 10 detik, B. Jarak yang ditempuh sepeda dalam waktu 10 detik. Yang diketahui F0 sama dengan 0, percepatan A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, dan T sama dengan 10 sekon. Ditanya, yang pertama kita cari itu kecepatan setelah 10 detik. Rumusnya F0 tambah A kali T, di mana F0-nya sama dengan 0, A sama dengan 2, T sama dengan 10. Jadi langsung saja kita substitusikan. Yang dalam kurung kita kerjakan dahulu, 2 kali 10 sama dengan 20. 20 tambah 0 sama dengan 20. Jadi kecepatan setelah 10 detik sama dengan 20 meter per sekon. Yang kedua, jarak yang ditempuh dalam 10 detik. Di mana rumusnya S sama dengan F0 kali T ditambah 1/2 AT kuadrat. F0 sama dengan 0, T sama dengan 10 ditambah 1/2, A sama dengan 2, T sama dengan 10. Jadi 10 kuadrat. 0 kali 10 sama dengan 0 ditambah 1/2, 2 kali 10 kuadrat sama dengan 200. 1/2 kali 200 sama dengan 100. Jadi kecepatan sepeda setelah 10 detik adalah 200 dan jarak yang ditempuh adalah 200.